Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkulli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul pada sebuah media, ya, media video yang insya Allah dengan media ini akan menghantarkan kita, ya, menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan dan memodifikasi teknologi baik sekarang ataupun nanti di masa depan. Karena diakui ataupun tidak, ya, dengan teknologi ini kita akan bisa menguasai dunia nantinya. Karena saat ini yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Jadi apabila Islam ingin muncul kembali di permukaan, ya, bahkan bisa mendominasi dunia ini, maka sudah sepantasnya dan sudah menjadi kewajiban buat kita semua untuk mempelajari teknologi ini, karena memang teknologi ini berawal dari Islam. Ya, apabila kita melihat sejarah, banyak sekali ilmuwan Islam, ya, yang menguasai teknologi ketika itu, ya. Nah, tidak panjang lebar karena untuk para penemu Islam itu sudah ada di buku pegangan, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya, pertemuan pertama nih untuk kelas 12 ini, ya, kita akan mempelajari sekilas, ya, tentang blink hidroponik, ya. Kenapa pada pertemuan pertama ini blink hidroponik? Karena memang kita itu harus memahami ini, ya. Kita harus menjadi petani milenial yang mana ketika bertani kita menggunakan teknologi, yaitu hidroponik yang disandingkan dengan blink, yang mana nanti akan ada otomatisasi di sana. Jadi kita tidak perlu menjadi seperti petani konvensional pada umumnya, ya. Nah, kita sekarang akan coba mempelajari sekilas tentang blink, karena untuk secara menyeluruhnya, ya, kita akan pelajari di kelas nanti. Ini hanya sedikit pembekalan saja. Nah, untuk blink ini di sini ada dua komponen utama, ya. Ada dua komponen utama. Di sini ada blink dan juga hidroponik. Nah, untuk hidroponiknya kita akan ukur suhu dan juga kelembaban dengan menggunakan sensor DHT11. Jadi nanti di sana akan ada blink dan juga akan ada sensor DHT11. Nanti kalau kita masih ada waktu, kita akan tambahkan, ya, sensor LM35 atau dengan sensor-sensor yang lain. Tapi kita fokuskan terlebih dahulu dengan sensor DHT11. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang blink hidroponik secara menyeluruh, kita kenali dulu nih, ya, blinknya terlebih dahulu. Apa sih itu blink, ya? Jadi blink itu adalah sebuah aplikasi, ya, yang mana ada sebuah vendor, ya, yang menyediakan aplikasi ini khusus untuk developer. Biasanya untuk blink ini digunakan untuk smart home. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan gunakan sebagai smart farmer, yaitu hidroponik tentunya, ya. Nah, tadi, ya, blink itu disediakan oleh sebuah
vendor. Yang mana Blink ini adalah aplikasi berbayar ya. Jadi ketika kita setiap menggunakan icon ya atau fitur yang ada di dalamnya itu berbayar. Tetapi untuk para pemula, untuk kesempatan pertama oleh Blink diberikan energi sebesar 2000 energi ya. Itu sedikit, tetapi kalau untuk permulaan tidak masalah ya. Tapi nanti ketika sudah dalam bentuk skala industri itu harus menggunakan energi yang cukup besar karena akan banyak fitur yang kita gunakan. Tapi sekarang tidak dulu ya. Itu ya. Tadi aplikasi Blink itu adalah aplikasi yang wajib kita tanamkan pada perangkat smartphone kita ya. Kenapa tadi ke Blink? Karena ya itu smartphone, handphone ya. Karena itu sering kita pegang dan kita tidak ada di rumah, sehingga ketika menggunakan Blink kita bisa memantau ya dalam keadaan apa nih tanaman kita ya. Ketika kurang air kita bisa tambahkan, ketika kurang nutrisi bisa kita tambahkan melalui aplikasi Blink, tentunya dengan menggunakan sensor yang lebih advance lagi nantinya ya. Itu. Nah, kemudian di aplikasi Blink ini kita nanti sandingkan dengan sebuah hardware ya yang bernama Node MCU nantinya ya, ESP8266 itu dengan menggunakan Node MCU. Nah, untuk Node MCU ini kalau untuk orang-orang yang bergelut di bidang IoT atau Internet of Things ini sudah tidak asing lagi tentunya ya. Tapi mungkin bagi kalian di kelas 11 ada yang sudah, ada yang belum ya. Di kelas 12 ini ada yang sudah, ada yang belum, tergantung yang diikutinya apa ketika di kelas 11 ya. Tapi ingat ya, untuk tahun sekarang ya yang mempelajari robotik adalah orang-orang yang terpilih saja ya. Jadi tidak semua orang, tidak seperti di tahun kemarin ya, hanya orang-orang terpilih saja. Jadi kalian yang sekarang sedang mendengarkan video ini berarti adalah orang-orang terpilih ya, yang telah diberi amanah oleh sekolah untuk masuk ke dalam dunia robotik. Ketika kita sudah diberi amanah itu menjadi sebuah kewajiban buat kita ya. Dan tentunya kalian sudah memenuhi kualifikasi yang sudah Bapak tentukan kepada sekolah dan ternyata kalian terpilih untuk masuk di dalam dunia robotik ini ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini kita masuk ke Node MCU. Nah, Node MCU ini dia bentuknya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Tetapi walaupun dia kecil, dia fungsinya sangat banyak sekali ya. Selain di dalamnya terdapat controller, ya di dalamnya juga terdapat modul Wi-Fi-nya juga yang diberi nama ESP8266. Jadi ini luar biasa ya, bentuknya kecil tapi manfaatnya cukup besar juga. Nah, untuk Node MCU ini hampir mirip dengan Arduino Uno. Memiliki pin digital dan juga memiliki pin analog ya. Tapi pin digital yang dimiliki oleh Node MCU ini sebesar 7 pin saja ya. 8 pin saja. Jadi ada 8 pin, 9 dengan D0 ya, berarti ada 9 pin digital ya pada Node MCU. Awas ya. Ntar kita cek dulu D0 sampai dengan D7. Jadi ada 8 ralat ya. Ada 8 pin digital. Ingat, ada 8 pin digital dan juga ada 1 pin analog. Ingat, kalau di Arduino Uno itu ada 14 pin digital. Kalau di Blink ada 8 pin digital. Jadi lebih sedikit. Dan juga untuk analognya di Arduino Uno itu ada 6 pin digital. Tapi di Node MCU ini dia ada 1 pin analog saja ya. Jadi di Arduino Uno ada 6 pin analog, di Node MCU ada 1 pin analog. Jangan lupa. Tapi ingat ya, untuk di codingan nanti ketika kita ingin memanggil digital
1 contohnya atau D1, itu tidak disebutkan D1 di sana. Tetapi yang disebutkannya adalah GPIO-nya. Nah, untuk D1 ini GPIO-nya adalah GPIO 5, D2-nya GPIO 4, D3-nya GPIO 0, D4-nya GPIO 2. Jadi beda. Ya, jadi makanya ini harus kalian hafalkan, ya. Jadi antara digital dengan GPIO-nya itu berbeda. Jadi itu harus kita hafalkan, harus kita sinkronkan sehingga ketika kita mau memanggil pin digital dengan menggunakan GPIO, ya. Itu. Kemudian untuk analog seperti biasa sama, ya, ketika di kelas 11 tinggal kita masukkan arus, ya, yang mana nanti arusnya ini berasal dari sensor, ya, dari sensor analog tentunya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, itu, ya, itu adalah node MCU, ya. Nanti node MCU ini kita sandingkan dengan aplikasi Blink. Nah, ingat, ya, yang kita perlukan untuk aplikasi Blink ini adalah kita membuat akun dulu. Kita buat akun, ya, di Blinknya setelah diinstal. Kemudian di sana isi, ya, di sana ada email dengan password. Kemudian ketika kita mau membuat project, ingat, dalam setiap project nanti dalam Blink itu ada yang namanya auth token. Nah, auth token ini dia sebagai kuncinya, ya. Jadi sebagai kunci untuk program yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat nantinya. Jadi itu, ya. Terus yang harus disediakan selain auth token ada juga, ya, ada SSID dan juga password. Nah, untuk SSID itu berasal dari WiFi yang kita gunakan di rumah. Dan password adalah password dari WiFi-nya itu sendiri. Jadi, auth token, SSID dan password itu akan kita masukkan di codingan yang akan kita olah nantinya. Itu dulu, ya. Itu dulu. Nah, kemudian kita masuk ke DHT 11. Nah, untuk DHT 11 ini sudah kalian ketahui di kelas 11, ya, materinya sudah kalian pelajari. Nah, untuk DHT 11 ini sebenarnya bukan hanya DHT 11, ada juga DHT 22, ya. Tapi untuk sekarang kita akan menggunakan DHT 11 saja karena ini untuk percobaan. Nanti kalau sudah advance kita menggunakan DHT 22, ya. Nah, untuk DHT 11 ini temperaturnya dimulai dari 0 sampai dengan 50 derajat Celcius. Itu temperatur yang bisa dibaca oleh DHT 11. Nah, kemudian untuk humidity atau kelembabannya dia dimulai dari 20 sampai dengan 80 kelembabannya itu, ya. Nah, untuk operating voltage-nya atau untuk arusnya dia dimasukkan 3 sampai dengan 5 volt. Jadi bisa ke 3,2, bisa ke 5 volt kalau di node MCU-nya, ya. Itu, ya. Kemudian maksimal current-nya atau maksimal arus yang masuknya itu yang terpakainya adalah 2,4 mA. Jadi sangat kecil sekali. Nah, mungkin itu dulu saja, ini untuk perkenalan saja, nanti untuk lebih mendalamnya kita di kelas, ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang kita sudahi dulu, ya. Silahkan kalian bisa catat atau harus catat di buku kalian masing-masing, ya. Nanti hasil catatannya bisa dikumpulkan dan nanti Bapak akan periksa di kelas, ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu, ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua, ya, dan juga nanti besok kita bisa bertemu di kelas secara langsung. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.